5 ya. Hari ini kita mau ngapain ya, Sya ya? Ngapain ya? Kita hari ini bakalan mengadakan acara Natal Pemuda Remaja. Oh, pemuda remaja, ternyata perayaan Natal. Saya mau perkenalkan diri dulu ya, biar kenal dulu sama MC yang cantik-cantik ini. Waduh, perkenalkan nama saya Vera Yuliana dan rekan saya Elsia. ya, kita berdua akan memimpin acara perayaan kita pada sore hari ini. Sebentar saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah doa pembuka dan akan dilanjut oleh opening tamborin dan banners. Kemudian akan dilanjut oleh praise dan worship. Kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan yang selanjutnya kita akan melakukan penyalaan lilin beserta doa syafaat. Lalu kita ada kolekte atau persembahan, dan kita akan dilanjut oleh door prize dan kata sambutan. Setelah itu kita ada closing dan doa berkat, dan acara yang terakhir adalah ramah tamah dan foto bersama. Sebelum itu saya ingin menginformasikan kalau tadi di depan sudah dapat kupon ya, di dalam footnya itu ada kupon door prize. Jadi nanti modelannya itu model kopi okai arisan gitu ya. Jadi mohon kupon door prize-nya jangan sampai hilang. Nah, kupon makannya itu juga jangan sampai hilang, karena nanti kupon makannya akan ditukarkan di sebelah ya. Begitu ya. Sudah paham? Jangan sampai hilang, disimpan. Oke. Jadi gimana nih? Kita mau mulai apa enggak ini? Mulai dong. Oh, mulai dong. Saya mengundang pendeta Yosua Sembiring untuk berdoa untuk memulai ibadah perayaan Natal kita di sore hari ini. Ya, puji Tuhan, mari teman-teman bangkit berdiri, kita sama-sama akan mulai ibadah perayaan Natal di tempat ini. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini. Ada satu anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merayakan kelahiran Tuhan di tempat ini, dan kami boleh sama-sama bersorak memuji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayan yang melayani, bahkan setiap kami yang akan memuji mempermuliakan nama-Mu. Biarlah kami mempermuliakan nama Tuhan dengan hati dan motivasi yang sungguh-sungguh, sehingga ucapan bibir kami, pujian kami yang kami naikkan boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati acara dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan seluruh acara ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Yesus Kristus. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi dia. Yuk.
Kita mau bersama-sama sukacita. Kita sambut kelahiran Raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
Pendeta Bernike Nini. Tuhan, anak-anak muda, Tuhan sangat mengasihi anak-anak muda pada sore hari ini. Tuhan sangat mengasihi saudara. Saudara berharga sekali di mata Tuhan. Jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus karena kekasih, karena pacar, karena jabatan. Saudara, karena harta. Ingat, Yesus mengasihi saudara, anak-anak muda. Kita akan menuju tahun yang baru. Tantangan ada di depan. Tapi kalau kita punya Roh Kudus yang akan memimpin kita, kita percaya tiang awan, tiang api yang akan memimpin kita, yang akan menyertai kita. Kita percaya kuasa Tuhan lebih besar yang ada dalam hidup kita. Kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya anak-anak muda yang datang pada sore hari ini bukan sekedar datang, bukan secara kebetulan, tapi kami percaya semua sudah ditentukan oleh Tuhan, diberkati lewat pujian, diberkati lewat firman Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada anak-anak muda, karena anak-anak muda ini butuh firman-Mu, butuh perkataan-Mu, supaya di tahun depan semakin semangat, semakin ada gebrakan baru, ada penuhan jiwa-jiwa. Kaum muda semakin banyak di kota Jember ini Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan dibekali firman Tuhan. Kami serahkan hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus, supaya setiap ayat, setiap pasal, setiap kalimat, setiap kata-kata semua berasal dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk tenang menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Loh, setelah ini kamu cantik banget loh. Kok ragu ya ngomongnya ya? Bilang lagi sama kanan kiri, pembicaranya juga ganteng loh. Haleluya. Saya percaya dari depan sini saya lihat ada sukacita Allah terpancar dalam hidup kita. Amin. Senang merayakan Natal di tempat ini. Coba saya mau cek dulu siapa yang asli dari GPDI lokal di tempat ini. Boleh sampaikan kata-kata? Oh, banyak ya. Yang dari luar GPDI sini, boleh katakan? Boleh kasih tepuk tangan dulu buat pelayan-pelayan yang luar biasa. Dan begitu penuh semangat ya. Jadi saya tidak berat-berat menyampaikan tema ini ya, karena mereka sudah menghidupi dulu ya. Mereka sudah bersorak, mereka sudah berseru bagi Tuhan. Jadi ini tema yang diberikan kepada saya. Shout to the Lord. Dan saya diberikan sebuah ayat yang ini luar biasa. Sebenarnya ini ayat yang saya percaya tidak asing bagi kita, tapi kita coba mau lihat dari sebuah perspektif yang mungkin banyak orang tidak membahas hal ini. Sebuah frasa yang sangat penting, tapi banyak orang melewatkan hal ini. Yohanes pasal 4 ayat 23 di depan sudah ada. Teman-teman mau buka di HP sucinya masing-masing juga, it's okay. Kita baca sama-sama ya, setelah itu yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita sudah mengerti tentang bagaimana penyembahan, bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran, tapi hari ini saya tidak akan membahas soal ini. Saya hanya akan membahas sebuah frase yang ini sebenarnya penting dan esensi dari ayat ini, yaitu menyembah
Bapa. Sama-sama katakan menyembah Bapa. So the big question is, kenapa ayat ini tidak dituliskan menyembah Tuhan? Kenapa ayat ini tidak dituliskan menyembah Raja? Karena penyembahan itu identik ditujukan kepada Tuhan, kepada Raja. Dan Allah memiliki sekian banyak gelar. Dia Allah, Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Penguasa, Dia Pencipta. Tetapi kenapa Yesus menekankan bukan kepada menyembah Tuhan, bukan menyembah kepada Raja? Tentu tidak salah ketika kita menggunakan frase itu, menyembah Tuhan, menyembah Raja dan sebagainya. Tapi kenapa Yesus di sini menekankan bahwa kita harus menjadi seorang penyembah yang menyembah Bapa? Dan tentu berikutnya dikatakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena hubungan antara seorang Bapa, kalau kita menyembah Bapa, berarti kita sebagai penyembah ini, kita ini memposisikan diri sebagai seorang anak. Dan anak dengan Bapa itu hubungan atau relasinya itu begitu kuat. Sehingga ayat ini Yesus mau memaksudkan bahwa kita sebagai penyembah itu harus punya hubungan dengan Tuhan. Jadi penyembahan harus lahir dari sebuah hubungan. Yesus katakan amin. Itu sebabnya ayat-ayat sebelumnya kita memperhatikan bagaimana Yesus membahas si perempuan Samaria ini, bagaimana dia punya suami, punya 5 suami, dan yang ada padanya itu bukan suaminya. Ini bicara mengenai sebuah hubungan yang tidak baik, hubungan yang tidak sehat, sehingga dia berganti-ganti terus sampai akhirnya dia punya 5 suami, dan yang terakhir itu bukan suaminya, kata Yesus. Yesus mau membongkar semua paradigma dari perempuan Samaria ini, bahwa hubungan kita dengan Tuhan, penyembahan kita dengan Tuhan itu bukan penyembahan yang transaksional, tapi penyembahan yang relasional, penyembahan yang didasari dengan sebuah hubungan. Seberapa banyak anak-anak muda di luar sana itu menyembah Tuhan itu secara transaksional. Apa maksudnya secara transaksional? Pas butuh, ya pas nyembah. Sekarang ini nggak ada ujian nasional ya, betul nggak? Ada nggak? Nah ya, zaman saya dulu, kalau mendekati ujian nasional, ya tanya, panggilnya apa ini? Om atau kak ini? Bawa gembala ini dulu melewati masa-masa ujian nasional. Ketika mendekati masa-masa ujian nasional, semua jadi rajin ke gereja. Ketika mereka mendekati ujian-ujian mau masuk PNS, semua jadi rajin ke gereja. Semua jadi kelihatan rohani sekali. Yang tadinya nggak pernah pelayanan, duduk paling belakang, tiba-tiba daftar. Kak, aku pengen jadi singer. Kak, aku pengen jadi WL. Penyembahannya sungguh-sungguh sekali, tapi sifatnya transaksional. Berbeda dengan ketika kita menyembah Bapa. Ada hubungan relasional di situ. Dan seberapa sering ketika kita membangun sebuah hubungan itu atas dasar hubungan transaksional, penyembahan yang transaksional, sudah banyak kita memposisikan Tuhan itu bukan sebagai Bapa kita, tapi sebagai GrabFood. Kenapa GrabFood? Kalau lapar, pesan. Tapi saya mau tanya, kalau makanan datang, siapa yang masih chattingan sama tukang GrabFoodnya? Pak, apa kabarnya? Udah nyampe rumah belum? Kehujanan nggak tadi? Makasih ya. Aduh, berarti banget loh makanannya, anget-anget. Ada yang chattingan? Gak ada. Satu waktu nanti kalau butuh lagi, lapar lagi tengah malam, cari lagi tukang GrabFood lagi. Pesen online, tukangnya ngantar, kurirnya ngantar. Ada yang chat kurirnya, Pak terima kasih loh, baju barunya, aduh bagus banget. Ada. Sekali kita butuh, kita datang kepada orang itu, tapi sekali kita tidak butuh, kita berhenti berhubungan dengan orang itu. Dan seberapa banyak anak-anak muda sekarang ini penyembahannya, hubungannya dengan Tuhan adalah hubungan transaksional. Ketika dia butuh Tuhan, dia datang. Ketika dia butuh Yesus, dia datang. Ketika dia butuh pengharapan, ketika dia butuh pertolongan, dia baru datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika semua sudah dijawab, ketika semua sudah ditolong, ketika semua sudah diselesaikan, maka dia kembali lagi
tidak membangun hubungan lagi dengan Tuhan. Seberapa banyak anak-anak muda suka ikut youth camp, nangis-nangis di depan altar. Saya kalau ingat zaman-zaman youth camp dulu, sampai ruang makan itu ada yang masih nangis terus ya. Jadi, wah baksonya itu nambah ya, air matanya itu masih bercucuran ya. Tapi pulang dari youth camp, ditanya Bapak Gembala, kenapa kok kemarin nggak kelihatan ibadah pemuda? Hujan, hujan Kak. Tapi ketika di youth camp, wah katakan, hujan, badai, ku terjang karena aku mencintai Yesus. Luar biasa ya. Ketika pulang dari tempat itu, ketika ada KKR, ketika ada retret, ketika ada acara-acara, kita menggebu-gebu. Tapi pulang dari tempat itu, kita nggak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Kita nggak punya relasi lagi dengan Tuhan. Tapi saya percaya, anak-anak muda yang hadir di tempat ini adalah anak-anak muda yang membangun penyembahannya atas dasar hubungan dengan Tuhan. Amin. Bukan seketika saja, bukan sesaat saja, tetapi terus punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Nah, apa yang membuat kemudian penyembahan kita itu tidak lagi didasari oleh hubungan? Ayat yang ke-20 di sana dijelaskan seperti ini. Ini ungkapan dari perempuan Samaria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ada dua frase yang saya mau garis bawahi di sini. Kata nenek moyang dan kata di atas gunung ini. Sehingga saya mau katakan bahwa yang membuat kita menyembah tanpa didasari hubungan adalah tradisi dan lokasi. Sama-sama katakan tradisi dan lokasi. Kenapa tradisi? Tradisi itu membunuh, saya katakan. Tradisi itu membuat akhirnya kita tidak bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita ditakut-takuti, kita dipenjara dengan tradisi-tradisi tertentu. Bukan berarti kemudian ketika kita di gereja terus nanti minta sama gembala, udah penyembahan bebas saja lah, keluar masuk dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi artinya tradisi adalah orang berfokus hanya kepada ritual-ritual tertentu. Orang berfokus kepada urutan-urutan tertentu. Dan saya mau banggakan di tempat ini adalah kita bersyukur kita punya Yesus. Sebab dia membongkar semua tradisi keagamaan. Dia membongkar semua ritual-ritual yang ada. Dan dia lebih menekankan kepada hubungan. Saya tidak berkata bahwa liturgi tidak penting ya. Liturgi itu penting dalam hidup kita. Tapi fokus kita, liturgi sebenarnya mengantarkan kita untuk kita bisa menikmati Tuhan. Tapi sekali lagi fokus kita itu adalah hubungan, bukan liturginya. Itu sebabnya sekian banyak gereja punya ketentuan masing-masing. Tapi yang saya mau katakan, kita tidak bertumpu kepada adat istiadat, kita tidak bertumpu kepada tradisi-tradisi tertentu. Kita lihat ada kepercayaan tertentu yang mereka punya urutan-urutan. Dan kalau urutan satu dilanggar, mereka harus ngulang dari urutan yang paling awal. Bukankah teman-teman harus bersyukur? Tadi dari rumah, di jalan, diselip, maki-maki orang, bisa masuk gereja, dilayakkan ke tempat ini. Di rumah dalam marah-marah sama orang tua, tapi kita di tempat ini kita dilayakkan untuk angkat tangan. Tuhan mengizinkan kita masuk di tempat ini apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita seadanya waktu kita pulang dari tempat ini. Sudah tanam. Tuhan terima kita apa adanya. Gak ada kan yang mati di depan pintu seperti apa yang terjadi pada perjanjian lama. Imam kepala pun harus, imam besar pun harus masuk dalam keadaan yang kudus. Tapi Tuhan tidak mau membiarkan kita seadanya. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan untuk membaharui setiap kehidupan kita, supaya gaya penyembahan kita pun juga dibaharui oleh Tuhan. Bukan lagi transaksional, tapi relasional, punya keintiman dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu ke gereja lagi dengan atribut-atribut seperti mungkin keyakinan-kepercayaan tertentu. Kita tidak punya urutan-urutan tertentu yang membuat kita terpenjara sehingga kita fokusnya terdistraksi dengan semua ritual-ritual itu. Banyak orang fokus kepada ritual, tapi lupa bahwa hati yang mengenal. Tuhan mencari lebih jauh dari sekedar kehadiran kita. Catat ini baik-baik. Tuhan mencari jauh lebih dari sekedar kehadiran kita.
tapi Tuhan cari dengan hati seperti apa kita hadir. Boleh senggol kanan kiri? Bawa hati Tuhan buat untuk Tuhan enggak? Bawa hati buat Tuhan enggak? Amin. Amin. Bawa hati buat Tuhan. Bukan hanya sekedar fisiknya, bukan hanya sekedar absensinya kita, presensinya kita datang di sebuah ibadah, tapi hati kita perlu kita juga bawa kepada Tuhan. Bawa hati yang mengenal. Karena penyembahan yang berdasarkan dengan hubungan itu adalah penyembahan yang mengenal. Seberapa banyak kita tidak mengenal siapa yang kita sembah? Karena kita nggak mau belajar firman. Supaya penyembahan kita diperkaya, penyembahan kita dipenuhi dengan hubungan dengan Tuhan, maka harus banyak mengenal firman Tuhan. Sudah kan, amin? Bilang sama kanan kiri, makanya Alkitabnya dibaca. Ya. Jangan disimpan. Bilang HP-nya jangan buat nonton drakor. Amin. Karena saya mau katakan, drakor tidak menebusmu, tapi Yesus menebusmu. Amin. Drakor tidak menyelamatkanmu, gosip-gosip di televisi tidak menyelamatkanmu, tapi Yesus menyelamatkanmu. Masa tokoh-tokoh drakor itu sampai hafal, tapi Yesus tidak kita hafal, Yesus tidak kita kenal. Bagaimana kita punya penyembahan yang relasional? Bagaimana kita punya penyembahan yang berbasis kepada hubungan yang mengenal? Kalau tanpa pengenalan terus kita memuji orang, itu biasanya namanya gombal. Gombal, karena kita nggak benar-benar mengenal. Ya, memujinya supaya dia jatuh hati kepada kita. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kita mengenal, maka puji-pujian, ini saya mau kasih tips buat cowok-cowok ya, supaya gombalanmu itu diterima. Jadi kenal sebanyak-banyaknya. Jadi jangan gombalannya cuma, udah makan belum? Mau dong disuapin, ya, basi. Tapi semakin mengenal, supaya gombalanku itu, makin lama itu makin ciamik ya. Haleluya. Tapi sama halnya dengan Tuhan, ketika kita nggak mengenal Tuhan, maka pujian penyembahan kita juga hanya berputar di area-area itu saja. Puji-pujian kita kepada Tuhan ya hanya itu saja. Maka kita benar-benar memuji dan menyembah Tuhan berdasarkan hubungan kita yang karib dengan Tuhan. Ini bukan hanya berdasar tradisi, tapi juga bukan hanya berdasar lokasi. Dan ternyata kita menyembah Tuhan. Kalau zaman dulu orang berpusat menyembah Tuhan, kalau orang Samaria di Gunung Gerizim, sedangkan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Tapi Yesus katakan, bukan di Yerusalem atau di gunung ini kamu menyembah, tapi saatnya akan datang dan tiba saatnya penyembah-penyembah. Artinya Tuhan fokus kepada penyembahnya, bukan kepada tempat penyembahannya. Karena kalau kita hanya berfokus kepada tempat penyembahannya, maka kita bisa berhenti menyembah ketika kita ada di luar gereja. Sedangkan penyembahan tidak terbatas dengan lokasi. Di rumahmu kau bisa menyembah Tuhan, amin. Amin. Saya paling senang itu menikmati itu penyembahan waktu saya di perjalanan. Di perjalanan, hujan rintik, gitu ya. Pakai helm ditutup, nangis, gitu, udah kerasa ya. Paling cuma kalau berhenti lampu merah kanan kirinya cuma bingung, ini ngapain, orang kok seseguan. Menikmati sekali. Setiap saat, setiap waktu, saya kalau di pastori ngepel, nyapu, sambil nyanyi, sambil memuji Tuhan. Ada ibu-ibu di sini, kalau masak sambil nyanyi, masakannya jadi enak, amin. Kalau masak sambil ngomongin suami, masak sambil ngomongin Pak RT, wah, nanti garamnya kebanyakan. Tapi kalau masak sambil memuji Tuhan, masaknya jadi enak, amin. Suami betah di rumah, anak-anak betah di rumah. Artinya mari kita bangun sebuah penyembahan yang tidak berdasarkan lokasi saja, tidak berdasarkan tempat. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus, dan Dia itu mau berdiam dalam hidup kita. Saya mau katakan bahwa kita ini sekarang menjadi tempat favoritnya Allah untuk berdiam. Boleh katakan kepada kanan kiri, kamu tempat favoritnya Allah untuk berdiam. Ada satu ayat, dia tidak lagi berdiam di bangunan-bangunan, tapi dia berdiam di dalam hati manusia. Bukan berarti di sini tidak ada Tuhan. Tuhan bekerja di tempat ini,
Tapi Tuhan juga mau berdiam di dalam hati kita. Maka bilang sama kanan kiri, maka jangan merokok, jangan ngobat, jangan nonton yang gak bener. Bilang sama kanan kiri, tunjuk kanan kirimu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Amin. Ini adalah tempat di mana Allah mau berdiam dalam hidup kita. Tempat favoritnya, bayangkan favorit tuh. Favorit kesukaannya Allah untuk berdiam. Kita masing-masing punya tempat favorit. Dan tempat favoritnya Allah untuk berdiam sekarang ini adalah dalam hati manusia yang sudah Ia tebus dan Ia selamatkan. Tapi kadang kita tidak menghargai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Secara cepat, menyembah itu dalam bahasa asli dikatakan proskuneo. Dan di sana adalah tindakan mencium. Dan seringkali dihubungkan antara anjing dengan tuannya. Bagaimana seekor anjing itu setia mengasihi tuannya, sehingga ketika tuannya datang dia akan segera mengejar tuannya. Kayak kami di pastor ini, di rumah itu ada 2 anjing. Itu kalau bapak gembala pulang ke rumah itu, wow, dia kejar bapak gembala, dia ciumi, dia jilat-jilati. Tapi kalau ada bapak gembala, saya digigit. Emang ini munafik anjing ini ya. Kalau ada bapak gembala, saya digigit. Tapi kalau tidak ada bapak gembala, dia cium-cium saya. Tapi saya percaya, di sini ada yang munafik, amin. Amin. Ada atau nggak ada bapak gembala, tetap menyembah Tuhan, amin. Bilang sama kanan kiri, jangan munafik. Bilang, biar anjing di pastori aja yang munafik. Kamu jangan. Lagi-lagi di dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya menekankan sebuah hubungan. Karena kan orang tidak mungkin mencium sembarangan, bukan? Anjing tidak mungkin mencium sembarangan. Orang lewat tiba-tiba dicium, enggak. Yang ada digonggongi, digigit. Dia hanya mencium, menjilat orang yang dia sudah kenal. Sekali lagi, bicara mengenai relasi, bicara mengenai hubungan. Bilang sama-sama, menyembah harus lahir dari hubungan. Maka gereja Pantekosta ini memberi ruang, bukan? Bagaimana orang dalam menyembah Tuhan itu ada yang mungkin menangis, ada yang orang mungkin senyum, ada orang berbahagia. Seringkali orang katakan, itu orang Pantekosta itu gimana sih? Dikit-dikit nangis, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit senyum, dikit-dikit lompat, dikit-dikit berlutut. Karena memberi ruang yang bebas. Karena emosi manusia itu, ketika itu difasilitasi, maka muncullah ekspresi-ekspresi. Ya, saya cukup belajar sekian lama tentang psikologi komunikasi manusia, dan ternyata apa yang saya pelajari psikologi manusia itu berkaitan betul dengan bagaimana orang-orang Pantekosta menyembah. Primary speech-nya manusia berkaitan betul dengan apa yang Pantekosta, apa yang gereja kita sediakan. Fasilitas di mana kita bisa bebas berekspresi, kita boleh mengangkat tangan, boleh bersujud, karena berdasarkan kepada hubungan kita dengan papa kita. Itu kan juga kita punya ekspresi masing-masing. Ada yang senang kita meluk papa kita, ada yang senang ya cuma salaman, hormat, ada yang senang cuma begini, maksudnya minta uang saku dan sebagainya. Ekspresinya masing-masing. Tapi sekali lagi, itu berdasarkan sebuah hubungan dan sifatnya itu emosional. Boleh tampilkan video yang sudah saya siapkan? Keluar dari slide-nya dulu, kemudian ada video yang saya kirimkan. Kita deh. Ini video ini kira-kira jadi ilustrasi buat kita. Bagaimana sebenarnya Tuhan itu menunggu dan menghargai setiap kata dari kita. Kita deh. Oke.
stop aja nggak apa. Saya mau tanya teman-teman, kira-kira papanya tahu nggak yang diomongin anaknya? Bagi kita mungkin omongannya apa? Receh ya, remeh. Bocil ini ngomongin apa sih? Tapi begitu sukacitanya seorang papa menanti setiap kata yang keluar dari mulut anaknya, betul? Begitu sukacitanya seorang papa mendengar anaknya bilang papa, mendengar anaknya bilang mama, mendengar anaknya panggil papa. Betapa sukacitanya orang tua. Saya mau katakan, demikian sukacitanya ketika Bapa mendengar setiap penyembahannya keluar dari setiap hati dan mulut kita. Amin. Mungkin bagi orang penyembahan kita remeh, Allah cuma bilang haleluya, cuma bilang terima kasih. Mungkin bagi orang lain receh omongan kita, Allah cuma nyanyi gitu aja, aku bisa. Tapi saya mau katakan, meskipun bagi orang lain penyembahan kita itu remeh dan receh, Tuhan menghargai setiap kata yang keluar dari bibir kita. Kenapa? Sekali lagi, karena hubungan itu seperti seorang anak dan papa. Ada orang tua di sini begitu menghargai ketika anaknya baru belajar ngomong nih, menghargai, mendengar sekali, bahkan meluangkan waktu untuk mendengar meskipun dia sendiri nggak ngerti apa yang diomongin anak ini. Tuhan menanti setiap kata yang keluar dari diri kita. Karena lakukan setiap kataku, kamu menunggu. Ya, setiap kata kita ini ditunggu oleh Tuhan. Bilang sama kanan kiri, setiap kata darimu ditunggu oleh Tuhan. Bilang lagi, penyembahanmu dinanti oleh Tuhan. Menarik saja kalau kita mengupas penyembahan dari sudut pandang teks ini ya, teks Yohanes 4. Tapi karena itu berkaitan sama Natal, saya ajak kita bergeser ke penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Sorry, saya sampai jam berapa? Bebas katanya, ya wis 3 jam lagi ya. Sampai besok. Kita semalam suntuk di sini ya. Yang suka tangan amin. Nanti yang rumahnya jauh biar kasih uang transport sama Bapak Gembala. Kita belajar penyembahan diri dari orang Majus. 3 ya, saya singgung secara cepat. Yang pertama, menyembah yang dinanti. Sama-sama kan, menyembah yang dinanti. Matius pasal 2 ayatnya yang kedua. Matius pasal 2 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan begini, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus ini bertanya-tanya di mana keberadaan Yesus, di mana kelahiran Yesus Kristus, di mana keberadaan raja yang baru lahir itu. Bertanya-tanya itu artinya dia menantikan sesuatu. Jadi penyembahan yang dilakukan oleh orang Majus ini adalah penyembahan di mana dia menantikan orang yang dia sembah. Kenapa ini menjadi penting buat kita? Seberapa sering kita mengangkat tangan, tapi sebenarnya kita nggak menantikan orang yang sedang kita sembah, pribadi yang kita sembah. Kita datang nyembah, nyanyi alam semesta, tapi kita nggak sungguh-sungguh mengarahkan itu kepada pribadi Yesus. Kita nggak sungguh-sungguh menantikan dia. Padahal sesuatu yang dinanti itu pasti berharga dan pasti mendorong kita untuk melakukan lebih. Ya, suka tangan amin. Sesuatu yang dinanti itu berharga. Kalau kita nggak menanti-nantikan Yesus, jangan-jangan Yesus sudah nggak berharga lagi dalam hidup kita. Waktu kehadiran kita di Natal ini, dari rumah, apakah kita menanti-nantikan dia? Saya sudah punya pacar. Oh, nggak ngaku ya. Mau dapat yang kedua. Belum punya. Aduh, Bapak Gembala doakan ini ya. Jomblo semua ya. Ayo ke Malang yuk, banyak stok di sana. Tapi ya pasti pernah lah jatuh cinta ya. Jatuh cinta sama temen SMP, SMA, temen TK, temen SD, temen PAUD nih. Kalau lagi jatuh cinta, mau ke sekolah itu rasanya menanti-nantikan. Yang dinanti siapa? Bukan pelajaran, yang dinantikan adalah orang yang disukai itu. Saya lagi jatuh cinta ya. Semalam itu sebelum kesini saya Christmas dinner dengan orang ini. Dari rumah itu tak tanya dulu, kamu gimana, pakai baju apa, sekarang di mana? Lu dari situ tak tanya terus ya.
semua persiapannya saya tanya, terus semua saya tanya. Dijemput di mana? Saya tanya. Kenapa? Saya menanti-nantikan dia. Kenapa saya menanti-nantikan dia? Karena dia spesial. Belum ketemu loh. Ini masih siangnya. Saya nanya terus tentang dia. Saya menanti-nantikan, udah nggak sabar nih. Saya nyusun kata-kata ya. Pembukaannya apa yang mau diomongin. Nanti menunya apa, gombalannya apa. Terus tak pikirkan dari siang hari. Kenapa? Karena dia berharga. Pertanyaannya, waktu kita datang ke gereja, apakah kita menanti-nantikan Tuhan? Apakah kita tunggu Yesus mau ngomong apa ya? Aduh, firman Tuhan tadi apa ya? Apa ya berkat yang aku dapat ya? Apa ya bisa aku persembahkan buat nyenangin hati Tuhan ya? Atau cuma sekedar ya wes datang masuk parkiran gereja, taruh masuk, pulang menyembah Tuhan, nyanyi surakatan yang angkat tangan, duduk berdiri dengan firman Tuhan, ngantuk pulang, makan itu yang paling dinanti. 5 voucher lagi, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat gereja ini ya. Kalau pulang saya gemuk, saya lapor sama Om Andre ini bawa kembali kesalahan. Apa yang dinantikan? Apa kita menantikan Tuhan benar-benar? Waktu kita nyanyikan alam semesta, apa kita benar-benar menantikan dia? Atau cuma just lewat gitu aja? Kita menantikan hiburan nonton via di bioskop, kita menantikan di rumah itu kita sudah bertanya-tanya penasaran apa ya yang ditampilkan di film itu ya. Bagaimana dengan Yesus? Saya mau katakan teman-teman, Tuhan tidak cari yang merdu, Tuhan cari yang tinggi. Mungkin suaramu tidak merdu waktu menyanyi, tapi Tuhan tidak cari. Tuhan cari yang rindu. Bilangkan sama kanan kiri, Tuhan cari yang rindu. Bilang lagi, dan aku percaya itu kamu. Lukas 2 ayat 25-28 kita belajar dari Simeon. Simeon ini menanti-nantikan Yesus, menantikan kelahiran Yesus, menantikan datangnya Sang Juru Selamat. Dan dia tidak meninggalkan bait Allah. Dia terus ada di bait Allah setiap hari demi menantikan Yesus. Saya tidak bilang bahwa teman-teman harus nginap di tempat ini. Tapi bukti dari Simeon ini menanti-nantikan Yesus. Dia menanti-nantikan Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Dia benar-benar merindukan kehadiran Allah dalam hidupnya. Maka di sana dikatakan dia menyambut anak itu. Bahasa aslinya mengatakan menerima dengan lengannya. Dan lengan itu dalam budaya Yahudi itu kental sekali, lekat sekali. Bagaimana Simeon ini akhirnya menyambut, menerima Yesus dalam dirinya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyambut Yesus dan menerima dia dalam hidup kita? Sehingga muncul dan lahir sebuah penyembahan. Karena ketika Simeon sudah bertemu dengan Yesus dan menyambut anak itu, menyambut bayi Yesus dalam pelukannya, dia memuji Allah. Jangan-jangan ketika kita memuji Allah sembarangan, jangan-jangan Yesus belum hadir dalam hidup kita. Jangan-jangan kita masih merasa dia jauh dari hidup kita. Jangan-jangan kita merasa bahwa apa sih Yesus-Yesusan itu belakangan lagi. Nantilah kalau sudah sukses, nanti kalau sudah kuliah lah, baru Yesus-Yesusan. Sekarang nggak usah Tuhan-Tuhanan. Jangan-jangan dia tidak kita sambut dan kita terima dalam hidup kita, maka tidak keluar penyembah dalam hidup kita. Itu yang pertama, menyembah yang dinanti. Sama-sama katakan menyembah yang dinanti. Maka orang yang penyembahnya berbasis dari hubungan, pasti dia menanti-nantikan orang yang dia sembah. Yang kedua, menyembah meski di luar ekspektasi. Pertama menyembah yang dinanti, yang kedua menyembah meski di luar ekspektasi. Matius 2 ayat 11a jelas mengatakan orang Majus ini sudah effort 4.000 km kurang lebih. Dia berjalan dari timur menuju ke Bethlehem, menuju ke Israel. 4.000 km. Ini kalau naik odong-odong nggak mungkin nyampe ini. Kalau naik mobil berapa lama kita harus menempuh perjalanan ini? Apalagi zaman dulu tidak ada kendaraan seperti yang kita punya sekarang ini. 4.000 km dia sudah se-effort itu. Tapi ketika dia masuk, dia bertemu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena yang dia cari adalah seorang raja yang baru lahir di Israel. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia hanya berjumpa dengan seorang anak kecil. Bukan bayi sebenarnya, karena begitu banyak tafsiran mengatakan bahwa orang Majus ini datang ketika Yesus sudah mulai beranjak dewasa. Bertemu dengan seorang anak kecil, bertemu dengan keluarga yang kelihatannya tidak ada
tidak ada bibit bebet bobotnya, tidak ada tampang raja. Ketemu dengan seorang anak biasa, anak tukang kayu bahkan, keluarga yang miskin, keluarga yang sederhana. Tapi luar biasanya adalah dengan iman mereka masuk, melihat anak itu dan sujud menyembah dia. Seberapa sering kita berhenti menyembah karena keadaan kita itu di luar ekspektasi kita. Kita pikir ketika kita ke gereja, maka saya ditolong Tuhan. Kita pikir ketika saya ke gereja, maka mujizat harus terjadi detik ini juga. Saya pikir kalau saya ikut youth camp, saya pulang dari youth camp, saya dapat pacar. Kita pikir kalau kita datang beribadah, kita datang doa, pulang dari tempat itu, masalah kita selesai. Tapi ternyata tidak. Dan itu yang membuat akhirnya banyak orang berhenti. Udah gak usah menyembah Tuhan lagi, gak usah lagi ke gereja, karena hidupku sama saja. Tapi kalau kalian baca dalam kitab 1 Samuel tentang Hana, Hana itu masuk ke bait Allah. Keadaan sebelumnya mukanya muram. Waktu dia masuk ke bait Allah, pulang dari bait Allah, langsung hamil gak? Tiba-tiba perutnya besar, tiba-tiba dia punya anak? Enggak. Tapi firman Tuhan mencatat, mukanya berseri dan tidak muram lagi. Seringkali ekspektasi kita yang berubah adalah keadaan fisik kita. Ketika kita datang ke gereja, ketika kita datang menyembah Tuhan, yang harus berubah itu adalah perubahan fisik kita. Padahal Tuhan lebih tertarik mengubah hati kita dibandingkan mengubah situasi kita. Mengubah situasi kita terlalu mudah buat Tuhan, karena Dia pencipta alam semesta ini. Tapi Tuhan lebih tertarik mengubah hati. Apa gunanya situasi kita berubah, kita ditolong Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita, tapi hati karakter kita tidak berubah. Kesungguhan kita, iman kita tidak berubah. Mengalami stagnasi yang begitu saja, dari kecil sampai dewasa. Tuhan lebih tertarik mengubah hati. Kami menyembah Tuhan meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sama seperti orang Majus bertemu dengan Yesus yang hanya seorang anak kecil. Mungkin kita berpikir, halah, cuma gini aja, cuma gitu aja, ke gereja tidak ada faedahnya buatku. Tapi luar biasanya, orang Majus tetap masuk, melihat anak itu bersama Maria ibunya. Ibu yang begitu sederhana, bukan tampang putri atau permaisuri atau ratu raja. Tapi orang Majus tetap sujud menyembah dia. Dan seberapa banyak yang kita hadir pada malam hari ini, apapun keadaan kita tidak akan mengubah kita. Kita tetap menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Amin. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Meski keadaan kita belum berubah, tetap menyembah Tuhan. Maka belajar menyembah tanpa tapi. Menyembah tapi, kalau Tuhan tolonglah, menyembah tapi kalau musiknya enak, WL-nya enak. Kalau enggak, kalah. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Sekalipun menyembah itu bukan menyembah tapi menyembah sekalipun keadaanku seperti ini, sekalipun suasananya seperti ini, sekalipun orang di sekitarku tidak menyembah, tapi aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, menyembah itu identik dengan memberi. Menyembah itu identik dengan memberi. Setelah kita belajar mengenai menyembah, kita tidak tergantung oleh keadaan, tidak tergantung oleh kondisi. Kita menyembah yang dinanti, menyembah meskipun di luar ekspektasi. Dan juga belajar menyembah itu juga identik dengan memberi. Tapi seringkali justru sebaliknya, ketika kita datang ke gereja, setting hati kita adalah untuk menerima, bukan memberi. Hanya untuk menerima, bukan memberi. Itu sebabnya begitu banyak orang, ada yang suka dengar khotbah, tapi nggak suka memuji Tuhan. Saya sekian banyak melayani Natal. Ini Natal ke-14 saya melayani.
Ketika saya lihat ada banyak jemaat yang datang itu kalau pas mau firman, pas mau khotbah, mereka tidak suka memuji Tuhan. Setting hati mereka hanya sudah untuk menerima, tapi mereka tidak memberi. Padahal ketika kita mau menyembah Tuhan itu identik dengan pemberian. Firman Tuhan katakan ketika mereka menyembah Tuhan, menyembah anak itu, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tapi yang saya mau katakan begini, emas, kemenyan, dan mur itu dibawa mereka 4.000 km dari timur. Ada banyak penyamun, karena mereka di padang gurun tentu. Ada banyak orang yang mencoba untuk merampok, kemungkinan besar. Tapi mereka jaga persembahan itu sampai mereka benar-benar berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya, waktu kita mempersiapkan persembahan hidup kita dari rumah, apakah itu kita jaga sampai kita hadir di gereja? Atau sampai di gereja persembahan itu hilang? Penyembahan kita kepada Tuhan hilang. Kita sudah punya nih emas, kemenyan, dan mur waktu kita pulang dari youth camp. Tapi apakah emas, kemenyan, dan mur itu masih kita jaga? Kita pertahankan, kita bawa, itu sudah hilang, atau kita letakkan, atau kita merasa terbebani dengan semua penyembahan kita. Orang Majus jaga persembahan ini, maka kita juga harus jaga penyembahan itu tetap ada di dalam hati kita. Amin. Karena menyembah itu yang disenangi Tuhan, bukan kita. Menyembah itu yang disenangi Tuhan, bukan yang disembah. Namanya aja menyembah. Kita harus menyenangkan pribadi yang disembah. Beberapa hanya anak-anak muda itu minta untuk Tuhan ngertiin kita, tapi kita nggak pernah mau ngertiin Tuhan. Kita minta, kita menuntut Tuhan nyenengin hati kita, memuaskan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah memuaskan Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita sudah nyenengin Tuhan? Pertanyaannya, waktu kita pulang dari gereja, pulang dari ibadah, kita sudah nyenengin Tuhan? Berapa banyak anak-anak muda pulang dari gereja ngomel, musiknya nggak ngangkat, aduh WL-nya fals, aduh singernya, tapi enggak ya, di tempat yang tipe lain-lain Tuhan yang luar biasa semua. Dan berapa banyak anak muda ngomel-ngomel karena itu. Kenapa? Karena perspektif mereka adalah, aku ke gereja, aku harus disenangin. Padahal waktu kita ke gereja, siapa yang harus disenangkan? Tuhan. Siapa yang harus dimuliakan? Siapa yang harus dipuaskan? Tuhan. Tapi kita nuntut Tuhan puaskan kita, tapi kita gak pernah memuaskan hati Tuhan. Apa yang kita bisa beri? Yohanes 4 ayat 23 tadi katakan bahwa diri kita ini adalah sebuah persembahan. Kita jadi penyembah-penyembah. Dan Tuhan lebih, bisa dikatakan Tuhan mencari penyembah lebih dari sekedar penyembahan. Karena penyembahan belum tentu diberikan oleh seorang penyembah yang benar-benar menyembah dia di dalam hubungannya yang intim, yang karib dengan Tuhan. Maka Tuhan menghargai setiap pribadi kita. Jadi apa yang bisa kita persembahkan? Emas, kemenyan, dan mur. Bukan bicara soal kolektor kita, tapi soal hidup kita, soal diri kita. Maka Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Karena kalau penyembahan itu cuma beridentik dengan mulut, maka ada saatnya kita berhenti menyembah. Gak mungkin lagi ujian teman-teman nyanyi kan. Kalau itu identik dengan mulut, tak mungkin teman-teman lagi tes, lagi wawancara sama di wawancara, kenapa kamu milih kerja ini, menyanyi alam semesta. Kalau hanya identik dengan mulut, maka ada waktu-waktu di mana kita akan berhenti menyembah. Tapi ketika penyembahan itu adalah diri kita, maka kemanapun kita pergi, kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita tetap akan menjadi penyembah. Karena penyembah itu artinya orang yang punya gaya hidup penyembahan. Bilang sama kanan kiri, miliki gaya hidup penyembahan. Dan yang bagian terakhir yang saya mau katakan, boleh pemain musik, singer WL bantu saya. Penyembahan itu adalah respon dari sebuah penerimaan. Kenapa saya katakan demikian? Kita ini diterima loh teman-teman masuk di tempat ini. Kita gak layak untuk masuk di tempat ini. Kalau kita mengacu pada perjanjian lama, orang yang benar-benar kudus boleh masuk ke dalam bait suci.
Kalau tidak mereka mati di tempat. Sebenarnya imam besar harus ditaruh lonceng di ujungnya, sehingga ketika dia mati di dalam bait suci harus ditarik. Tapi saya merenungkan kalimat ini mengubahkan hidup saya. Penyembahan itu adalah respon dari sebuah penerimaan. Karena kita diterima apa adanya, karena kita dilayakkan, diterima untuk boleh ke gereja, melayani Tuhan. Kita ini ada di sini itu bukan karena kita hebat, karena kita diterima. Maka respon kita apa? Tidak ada lain selain kita menyembah. Kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa nyanyi, kita bisa menikmati semua fasilitas di tempat ini. Itu karena penerimaan Allah atas hidup kita. Dan harusnya kita berdosa, tidak layak untuk menghampiri Allah yang kudus. Musa saja mau bertemu dengan Allah, dia harus memalingkan badan. Tapi kita dilayakkan, kita diterima. Saya mau katakan, karena kau berharga maka kau diterima. Amen. Maka juga berikan penyembahan yang berdasarkan hubungan yang berharga dengan Tuhan. Boleh bangkit berdiri sama? Pujian dan syukur. Pujian dan syukur ku bawa padamu, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah. Kita diterima oleh Dia, bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah. Mari sama-sama katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Cipta Roh Kudus berbicara dalam hati kita masing-masing. Bahkan waktu kita bawa penyembahan kita ke tempat ini, itu karena kita bangun hubungan dengan Tuhan. Itu kita mulai jauh dengan Tuhan hari-hari. Maka malam hari ini adalah kesempatan kembali lagi kepada Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita membangun penyembahan kita berdasarkan hubungan yang karib dan intim dengan Tuhan. Kamu berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, angkat tangan kanan, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
sudah menerima kami apa adanya Tuhan. Kami mau responi setiap penerimaan yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami dengan kami mau jadi penyembah-penyembah-Mu. Yang membangun penyembahan kami bukan berdasarkan keadaan kami, situasi kami, tetapi kami membangun penyembahan kami karena hubungan kami yang dekat, hubungan kami yang karib. Maka terus jaga Tuhan kami supaya kami tetap dekat dengan Engkau. Apapun musim-musim kehidupan kami tetap mau melekat dan erat kepada Tuhan. Berkati setiap kami semua yang sudah hadir malam hari. Kami percaya tidak ada yang tidak diberkati. Kami semua sudah diberkati. Terima kuasa dari Tuhan jadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Sehingga keluar dari tempat ini kami tidak sama seperti kami datang. Kami jadi baru, kami jadi berbeda. Sebab kuasa firman dan Roh Kudus yang sudah berdiam dalam hidup kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sambut dan kami siap melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Sebentar kita akan memasuki penyalaan lilin. Kita nyanyikan Unggul 5. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error blinding, till He appeared and the soul felt its wound. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices of night divine. Lord, when Christ was born, Penyalaan lilin yang pertama oleh Pendeta Muda Pintar Hanian Hidayat selaku Gembala Sidang GPDI Alpha Omega Bangsa Sari. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Penyalaan lilin yang kedua oleh Pastor Stefanus Oni selaku pembicara. In sin and error blinding. Penyalaan lilin yang ketiga oleh Saudari Poni selaku ketua panitia. Felt its wound. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices of night
kita semua bangkit berdiri. Syafaat Bapak Pendeta Yanto Mitoy, persilakan. Mari berdoa. Bapa di surga, bersyukur kami untuk anugerah-Mu yang besar dan luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Engkau ada di tempat ini dan Engkau melepaskan berkat-Mu untuk setiap kami. Haleluya. Pemberitaan kebenaran-Mu telah berhenti, hamba-Mu berbicara, tapi Roh Kudus-Mu akan membawa kami lebih jauh lagi, lebih dalam, untuk memahami isi hati-Mu, pikiran-Mu Tuhan, kehendak-Mu dalam hidup kami semua. Bawa kami untuk terus berjalan dalam pimpinan firman-Mu yang hidup. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga sebagai anak-anak muda, sebagai umat Tuhan, kami beroleh pertumbuhan rohani, mencapai kedewasaan yang sempurna, yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Berkati hamba firman-Mu dengan segala pemakaian dan pengurapan Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan kami datang kepada-Mu, memohon, menaikkan segala permohonan kami. Kiranya Engkau dari tempat yang maha tinggi mendengar setiap seruan kami. Berdoa kami untuk bangsa ini. Bangsa ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Negeri kami tercinta yang kami cintai, kami sayangi. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kemurahan terkendang memberkati bangsa kami. Sekalipun dengan berbagai persoalan negeri ini, persoalan bangsa ini, tapi kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau dengan segala otoritas dan wibawa-Mu bekerja bagi bangsa ini Tuhan. Sebab itu memberkati para pemerintah yang ada, baik itu pemerintah eksekutif, pemerintah legislatif, pemerintah yudikatif diberkati, pemerintah dari pusat, daerah, sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan, desa diberkati, tingkat RW, RT diberkati dalam nama Yesus. Mereka adalah perwakilan perpanjangan tangan Tuhan di negeri kami tercinta ini. Dan biar mereka mengabdi dengan segala hati mereka yang benar-benar diberi demi kepentingan masyarakat. Jauhkan dari setiap mereka tindakan untuk memperkaya diri, untuk mengambil keuntungan, baik itu tindakan korupsi, kolusi, nepotisme dalam nama Yesus.
Bangsa ini bebas dari oknum-oknum yang hanya merusak, memperkeruh keadaan bangsa kami. Tapi benar-benar bangsa ini ada dalam kendali Tuhan. Berkati kesejahteraan ekonomi bangsa kami. Terlebih Kabupaten Jember diberkati oleh Tuhan. Bangsal Sari diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu Gembala Sidang sekeluarga, Gembala senior juga diberkati oleh Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan majelis jemaat, anggota jemaat, keluarga-keluarga pribadi-pribadi diberkatilah oleh Tuhan. Berkat Tuhan atas pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau ada bersama kami dan terus memberkati persekutuan perayaan Natal Pemuda dan Remaja ini sampai pada akhirnya jadi seturut kehendak dan mau Tuhan sendiri. Dengar sempurnakan doa kami. Jawaban pasti akan menjadi milik bagian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Akan persembahan
tangan kepada Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Engkau sudah campur tangan dalam acara pemuda remaja pada malam hari ini. Setiap pemuda remaja yang hadir malam hari ini, Tuhan tahu kerinduan mereka, keperluan mereka, kebutuhan mereka. Engkau jawab doa-doa dan permohonan mereka semua. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya sebentar semua umat-umat-Mu yang ada di tempat ini pulang ke rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai sehingga tiba di rumah dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Selalu di dalam hati mereka ada ucapan syukur kepada Allah yang memberikan kami kekuatan, damai sejahtera, kasih karunia dari Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kuasa. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan berkati.